Menjalankan aplikasi atau game Android di laptop atau di PC tanpa ribet pakai LD Player, support game-game kekinian, dan sudah ada key mappingnya juga. Tidak perlu setting-setting secara manual, tinggal install dan mainkan game yang kalian inginkan. Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel levelup.id. Di video ini kita akan sharing bagaimana cara untuk menjalankan aplikasi Android dan juga game Android di laptop atau di PC pakai emulator yang sangat cocok untuk gaming, yaitu LD Player. Ngomong-ngomong tentang emulator Android, sebenarnya ada banyak sekali yang bisa teman-teman coba, seperti BlueStack, Mumu Player, GameLoop, ada juga MSI emulator, dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk di video kali ini kita akan bahas sebuah emulator Android yang sangat stabil dan enak digunakan main game Android, yaitu LD Player guys. Kalau tujuan kalian pakai emulator untuk main game Android, LD Player bisa jadi salah satu pilihan yang bisa kalian gunakan saat ini. Next video kita juga akan bahas bagaimana cara untuk root LD Player-nya, bagaimana cara untuk meningkatkan performa, dan bagaimana cara untuk bypass beberapa game yang terdeteksi emulator. Tapi videonya khusus untuk membership ya. Kalau kalian ingin join membership, linknya ada di deskripsi pada video ini guys. Tidak usah lama-lama, langsung kita akan install dulu LD Player-nya. Oke teman-teman, yang pertama sekarang kita akan download dan install dulu LD Player-nya. Kalau kalian ingin coba juga, tinggal klik aja link di deskripsi untuk masuk ke website resmi dari LD Player guys. Kalau error seperti ini tinggal refresh lagi dan refresh lagi sampai masuk ke website resmi dari LD Player-nya guys. Setelah masuk di sini tinggal download aja LD Player-nya dari sini. Setelah terdownload langsung jalankan file installernya, kemudian tinggal pilih install dan tunggu installingnya sampai selesai. Untuk size installnya ini sekitar 784 MB, jadi pastikan kalian punya kuota yang cukup untuk download filenya guys. Kita akan tunggu sampai instalasinya selesai. Setelah selesai, kalau muncul seperti ini tinggal pilih allow aja teman-teman. Dan sekarang kita sudah masuk di LD Player-nya. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Kalian bisa maximize biar full screen seperti ini. Tapi kalau kalian tidak suka full screen, bisa kalian jadikan window seperti ini guys. Lalu setelah kalian install LD Player-nya, kalian tinggal login aja ke Play Store, buka Play Store. Setelah itu kalian bisa sign in menggunakan akun Google kalian. Setelah login, kalian bisa langsung install aplikasi ataupun game Android di LD Player-nya. Inilah enaknya menggunakan emulator, kita masih bisa menjalankan Windows dan aplikasi lainnya, sembari kita bisa jalankan aplikasi ataupun game Android. Walaupun memang butuh spesifikasi yang tidak rendah ya. Untuk minimum requirement-nya kalian bisa langsung baca di deskripsi pada video ini. Oke teman-teman, di sini kita sudah install beberapa game dan aplikasi seperti Free Fire Max, ada NFS No Limits, COC, TikTok, dan juga Shopee. Sebenarnya masih ada banyak lagi game ataupun aplikasi Android yang bisa kalian install di LD Player dengan sangat mudah ya. Tinggal install aja dari Play Store guys. Tapi sebelum kita akan cobain, kita akan cek dulu RAM usage saat kondisi seperti ini. Saat kita tidak jalankan aplikasi ataupun game Android, kalian bisa lihat untuk RAM usage-nya sendiri di sini sekitar 66 MB, dan untuk virtualisasinya di sini sekitar 213 MB. Dan di sini kalau kita lihat dia pakai teknologinya VirtualBox ya. Jadi tidak terlalu besar saat kondisi idle seperti ini. Nanti kita akan coba jalankan misal aplikasi TikTok, dan RAM usage-nya di sini jadi sekitar 300 MB. Untuk aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, atau mungkin aplikasi banking lainnya, kami sarankan jangan pernah kalian jalankan pakai emulator seperti ini ya, karena akan terdeteksi sebagai emulator dan bisa jadi akun kalian akan di-banned. Kemudian sekarang kita akan coba jalankan beberapa game seperti COC, kita coba running. Untuk COC ternyata masih bisa berjalan dengan lancar di LD Player ini guys. Kemudian yang kedua, misal kita coba jalankan Mobile Legends. Untuk Mobile Legends juga bisa berjalan dengan lancar, dan grafiknya pun di sini juga lumayan tajam. Walaupun settingannya saat ini resolusinya masih 720 pixel ya. Kalau kalian ingin naikkan resolusinya juga bisa. Nanti kita akan bahas settingannya di akhir video ini. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai selesai guys. Dan kelebihan dari emulator LD Player ini, saat kita jalankan game seperti Mobile Legends ini atau game populer lainnya, sudah ada key mappingnya guys. Kalau kalian ingin lihat key mappingnya, tinggal pilih aja menu keyboard di sini. Ini adalah key mappingnya, teman-teman juga bisa mapping sesuai dengan keinginan kalian. Kalian bisa ubah posisinya, bisa ganti juga. Misal untuk yang gerak-gerak ini kalian hapus, kemudian pakai tombol WASD kalian juga bisa guys. Tinggal drag and drop aja ke layar, kemudian posisikan sesuai dan pilih save.
Maka sekarang kalian bisa kontrol tombolnya sesuai dengan keinginan kalian. Untuk game Roblox versi Android juga bisa kita mainkan dengan mudah di LD Player ini. Walaupun sudah ada versi Windows-nya, tapi kalau kalian ingin main game Roblox ini versi Android, kalian juga bisa jalankan di LD Player dengan sangat lancar. Untuk game seperti Free Fire di sini juga bisa berjalan dengan sangat lancar. Kalian bisa main game Free Fire pakai laptop atau PC juga. Dan untuk keymapnya pun di sini juga sudah tersetting secara otomatis ya. Kalau ingin ubah sama seperti tadi, tinggal klik aja di sini. Dan kalian bisa ubah mapping keyboardnya sesuai dengan keinginan kalian. Game balapan seperti NFS No Limit juga bisa berjalan dengan cukup lancar, tapi di sini belum ada keymapnya. Tapi tenang, kita bisa tambahkan, tinggal klik di sini. Misal kita tambahkan tombol A, kita taruh di sebelah kiri, dan tombol D di sebelah kanan seperti ini. Save, pilih resume. Dan sekarang kita bisa kontrol pakai keyboard kita. Jadi sangat enak sekali untuk kontrol game di LD Player ini. Performanya pun di sini juga stabil, grafiknya pun juga bagus banget di LD Player ini guys. Kemudian sekarang kita akan bahas cara untuk setting LD Player-nya. Yang pertama, kalian bisa langsung pilih menu setting aja di bagian kanan atas. Lalu di sini kalian bisa setting untuk resolusinya. Secara default dia akan setting ke 1600 x 900 pixel. Kalau merasa grafiknya kurang tajam, teman-teman bisa naikkan ke 1080 pixel. Kemudian untuk FPS-nya di sini kalian juga bisa aktifkan yang high FPS, support sampai dengan 240 FPS, tapi sesuaikan aja dengan game yang ingin kalian mainkan. Kalian juga bisa aktifkan VSync biar nggak ada screen tearing saat kalian mainkan gamenya guys. Setelah selesai setting, tinggal pilih save setting, lalu restart LD Player-nya. Kemudian di menu Advance, teman-teman bisa setting untuk CPU allocation. Di sini kalian pilih aja yang recommended agar kalian bisa sambil jalankan aplikasi di Windows, misal sambil rekaman pakai OBS atau mungkin sambil streaming, sambil kalian jalankan LD Player-nya guys. Kemudian untuk RAM allocation-nya kalian juga bisa setting 6GB, 8GB, sesuaikan dengan RAM yang ada di laptop atau di PC kalian. Modelnya di sini kalian juga bisa pilih, kita gunakan yang ROG 7 Pro, kalian juga bisa sesuaikan aja. Kemudian di menu disk, kalian bisa bersihkan disk kalau sudah lama menggunakan LD Player mulai terasa berat, kalian bisa pilih clear disk untuk membersihkan file-file sampah atau temporary dari LD Player-nya. Di sini kalian juga bisa setting audio, network, shortcut untuk menjalankan LD Player-nya, bisa setting juga wallpaper, dan masih ada beberapa settingan lainnya. Kalian juga bisa install aplikasi dari luar yang formatnya APK, tinggal pilih install APK di sini, pilih file APK-nya lalu pilih open, nanti akan langsung terinstall di LD Player-nya teman-teman. Di sini kalian juga bisa setting volume, bisa mute volumenya juga. Kemudian kalian juga bisa buat multi instance. Artinya kalian bisa jalankan lebih dari satu emulator LD Player, tinggal klik di sini. Kemudian kalian bisa pilih add instance dan pilih new instance. Di sini kalian bisa pilih versi LD Player-nya, misal LD Player 9, pilih confirm dan tinggal pilih start aja untuk menjalankan emulatornya. Jadi buat kalian yang ingin farming, kalian juga bisa gunakan LD Player ini untuk menjalankan lebih dari satu device dalam satu laptop atau PC kalian guys. Kemudian kalau ingin menampilkan FPS, kalian tinggal pilih menu di bagian atas ini, lalu pilih display frame rate, maka nanti akan muncul FPS di bagian kiri atas. Kalau kalian ingin sembunyikan lagi, tinggal pilih hide frame rate di sini. Kemudian yang paling penting lagi, LD Player akan berjalan berbeda dari setiap device. Ada yang berjalan dengan lancar kalau kita matikan virtualisasi yang ada di komputer kita. Misal di laptop kita ini, saat kita matikan virtualisasinya, RAM usage-nya akan rendah seperti ini. Kalian bisa lihat sekitar 500 MB aja setelah tadi kita jalankan berapa game. Tapi kalau coba kita close, kemudian kita aktifkan virtualisasi, kita centang di virtual machine platform dan hypervisor. Saat kita aktifkan virtualisasinya, RAM usage-nya akan naik sekitar 1,5 GB dan akan naik lagi kalau kita jalankan game. Tapi biasanya di beberapa device, kalau kita aktifkan, walaupun RAM usage-nya tinggi, dia akan jauh lebih lancar dan stabil guys. Kalau kalian pakai RAM 8GB ke bawah, kalian bisa matikan aja tergantung dari spesifikasi laptop atau PC kalian. Untuk next video kita akan bahas cara untuk root LD Player biar tidak terdeteksi emulator dan juga beberapa kelebihan lainnya. Tapi videonya khusus untuk membership, kalau kalian ingin join linknya ada di deskripsi guys. Jadi itu tadi teman-teman pembahasan kita tentang LD Player yang merupakan salah satu emulator Android yang bisa kalian gunakan untuk main game dengan lancar saat ini. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, assalamualaikum.